Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjong Puspitaningrum dengan NIM 24101205080. Prodi Magister Teknik Informatika. Kali ini saya akan mempresentasikan proyek untuk ujian akhir semester mata kuliah Advanced Computer Vision. Pada proyek kali ini saya membuat implementasi YOLO versi 8 untuk deteksi jenis sampah sebagai pendukung Smart Waste Management. Alasan saya membuat proyek ini dilatar belakangi oleh pengelolaan sampah saat ini masih menjadi permasalahan di berbagai daerah. Terutama pemilahan sampah saat ini masih dilakukan secara manual, yang mana hal tersebut rentan terhadap adanya human error, serta proses yang sangat lambat dan secara operasional tidak efisien untuk skala besar. Oleh karena itu, dengan adanya perkembangan artificial intelligence, khususnya computer vision, saya di sini mencoba melakukan otomatisasi berbasis YOLO versi 8 yang merupakan salah satu algoritma object detection yang menawarkan kecepatan inferensi dan tingkat akurasi tinggi secara real time. Tujuan dari penelitian yang saya lakukan, yang pertama adalah saya ingin mengimplementasikan arsitektur YOLO versi 8 untuk deteksi sampah. Yang kedua, saya mencoba melatih model menggunakan dataset publik yang bisa diakses via platform Kaggle dengan nama Garbage Classification Dataset. Dan yang ketiga, saya mencoba mengevaluasi performa model serta melakukan pengujian pada sebuah citra nyata. Berikut ini adalah dataset yang saya gunakan. Dataset yang saya gunakan itu sendiri terdiri dari 6 kategori, yaitu biodegradable, cardboard, glass, metal, paper, dan juga plastik. Yang mana di dalam dataset tersebut dibagi ke dalam 3 folder, yaitu train sebagai data latih, validation sebagai data validasi, dan juga test sebagai data pengujian. Lalu di sini saya mengimplementasikan modelnya menggunakan Google Colab dengan bahasa pemrograman Python menggunakan model YOLO versi 8. Saya izin buka Google Colab saya. Nah, baik. Jadi di sini saya menginstal library Ultralistic yang memang library ini mengimplementasikan model YOLO yang akan saya gunakan untuk penelitian pada proyek ini. Yang selanjutnya saya mengimport drive database yang saya inputkan di dalam Google Drive secara langsung. Lalu setelah itu saya mengekstrak isi dari database yang sudah saya inputkan sehingga dia menampilkan konten garbage classification sampel data. Yang mana ini menunjukkan bahwa memang betul database yang saya inputkan. Lalu di sini saya juga melakukan klasifikasi terhadap folder-folder apa saja yang ada di dalam dataset tersebut. Didapatkan ada folder test, train, valid, dan juga di sini ada file data.yaml atau YAML. Setelah itu saya di sini melakukan import YOLO. YOLO yang saya gunakan YOLO versi 8. Setelah itu saya di sini mencoba melakukan training datanya uh, dengan parameter epoch 5, image size-nya 416 pixel dan batch-nya adalah 16. Di sini saya hanya menggunakan 5 epoch karena saya baru melakukan percobaan awal
untuk training datanya, dan saya di sini ingin mengecek dulu dan membuktikan bahwa ha- hanya dengan sedikit data trainingnya sudah dapat berhasil sesuai dengan yang saya inginkan. Ini saat saya coba running, di sini saya pakai runtime GPU juga karena jauh lebih cepat dibandingkan dengan runtime menggunakan CPU biasa. Setelah itu proses epoch 1 sampai dengan 5, lalu validasi sampai dengan saya langsung saja menunjukkan hasil akhirnya. Nah, di sini hasil akhirnya didapatkan resultnya, metrik precisionnya adalah 0,4859 sekian, yang berarti sekitar 48% untuk precisionnya. Lalu untuk recall-nya sekitar 0,37 sekian, sekitar 37%. Lalu di sini saya juga melakukan perhitungan MAP 50 dengan hasil 41% dan MAP 50,95 menghasilkan 26% untuk hasil training. Saya kembali lagi ke halaman presentasi. Nah, berikut ini saya juga tampilkan dalam bentuk grafik. Sini saya tampilkan juga dalam bentuk grafik. Teman-teman bisa lihat juga bahwa train loss-nya di sini grafiknya menurun, validasi loss-nya juga menurun, tapi untuk precision, recall, dan juga MAP 50 dan juga MAP 50,95 itu grafiknya naik, yang mana di sini kita bisa menyimpulkan bahwa sekalipun kita hanya menggunakan 5 epoch terlebih dahulu, model YOLO sudah mampu mempelajari karakteristik objek pada dataset. Lalu saya juga melakukan evaluasi model di sini. Setelah saya melakukan training, saya mencoba melakukan evaluasi model. Teman-teman bisa lihat juga secara diagonal. Untuk kategori biodegradable dan juga kategori glass atau kaca itu menghasilkan nilai yang cukup besar, cukup tinggi, artinya model bisa bekerja dengan baik. Lalu untuk dua kategori ini, lalu untuk kategori paper dan juga plastik, nah ini dia masih menghasilkan nilai yang cukup rendah. Ini bisa kita simpulkan bahwa uh, angka tersebut didapatkan karena adanya ketidakseimbangan data, karena distribusi sampel yang kita gunakan di awal itu masih cukup minim. Lalu setelah saya coba melakukan training dan evaluasi model, di sini saya juga mencoba untuk membuat atau melakukan deteksi secara langsung, pengujian secara langsung terhadap sebuah citra. Di sini saya melakukan import YOLO kembali, lalu di sini saya mencoba melakukan prediksi model untuk image metal 1000.jpg. Ini saya coba ambil ngasal untuk gambarnya, pet gambarnya. Lalu untuk konfigurasinya saya gunakan 0,25 sehingga didapatkan model bisa menghasilkan tampilan bahwa gambar tersebut diindikasikan sebagai objek metal dengan confidence score-nya sebesar 0,49, yang mana artinya model YOLO sendiri juga mampu melakukan object detection
sesuai dengan tujuan dari implementasi proyek ini. Lalu di sini saya juga mencoba untuk uh, menggunakan YOLO untuk mencari uh, gambar yang sifatnya paling baik di sini ya, untuk semua bagian gambarnya. Lalu yang terakhir ya didapatkan untuk uh, array dari masing-masing gambarnya. Shape-nya saya gunakan 416, uh, matriks 416. Setelah itu hmm, kita bisa lihat part terakhirnya. Ini tadi sudah saya jabarkan juga setelah saya coba cek kembali pengujian untuk seluruh gambar. Untuk grafiknya itu sama-sama menghasilkan hal yang sama untuk train loss dan juga validasi data, validasi loss-nya. Grafiknya menurun untuk precision, recall, dan juga MAP-nya grafiknya menaik. Begitu juga untuk tampilan confusion matrix-nya. Eh, Lalu terakhir di sini saya melakukan men-save seluruhnya ke dalam satu folder di sini. Maaf. Nah, di folder di tag ini dia menghasilkan beberapa folder train, dimulai train 1 sampai dengan train 3 dan prediksi 1 sampai dengan prediksi 2. Ini menghasilkan hampir seluruh gambar yang memang dihasilkan oleh YOLO, gitu ya. Untuk weight juga dia menghasilkan las dari modelnya dan juga base untuk modelnya. Jadi berdasarkan paparan yang sudah saya jabarkan, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa model YOLO versi 8 ini berhasil saya implementasikan via Google Colab, dengan hasil bahwa YOLO sendiri dapat membuktikan kapabilitas end-to-end-nya dalam mendeteksi 6 kategori dasar sampah. Walaupun saya hanya mengecek di dalam sebuah citra nyata saja. Lalu karena proyek yang saya lakukan ini sifatnya masih sederhana dan masih tahap training dan pengujian awal, saya memahami bahwa masih terdapat beberapa kekurangan, dan di sini saya mencoba menjabarkan apa saja yang memang bisa untuk dikembangkan nantinya. Yang pertama yaitu adalah penambahan jumlah epoch supaya kita bisa memaksimalkan learning rate-nya, karena sejauh ini model hanya belajar untuk 5 epoch saja. Mungkin bisa ditambahkan sekitar minimal 20, 30, atau mungkin sampai dengan 100 epoch. Lalu yang kedua, penambahan data augmentasi di dalam dataset untuk dapat mengatasi isu data imbalance secara fundamental. Seperti yang tadi kita lakukan di evaluasi model, masih terdapat beberapa kategori yang memiliki nilai rendah karena adanya datanya tidak sesuai dalam penginputan di awal, gitu ya. Kurang lebihnya seperti itu paparan saya untuk proyek ujian akhir semester pada mata kuliah Advanced Computer Vision kali ini. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.